Baik, sedikit saja sambil menunggu waktu maghrib, masih ada sekitar 20 menit lebih, juga agar tidak memutus daripada istiqomah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala laysa al-akil الذي يميز بين الخير والشر وإنما الآكل الذي يميز بين الخير فيعمل أفضلها ويميز بين الشر شرا فيرتكب أهوانها عند التعرض. Disebutkan bahwasannya laisal akil, bukanlah termasuk orang yang berakal. Bukan termasuk orang yang berakal. Bukan termasuk orang yang akalnya sehat, akalnya sempurna. Yang gimana itu? Alladhi yumayyizu bainal khair, yang bisa membedakan antara kebaikan, wasyar, dan kejelekan. Kalau orang awam, pengertian kita yang awam ini, yang bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, itu orang berakal. Ya enggak? Ada kurma, ada bara api. Tahu bara api? Sate, areng. Atau yang suka nyisa itu bara ya, atau bukhur. Ada kurma, ada bara api. Yang dipilih kalau orang berakal mana? Kurma. Kalau milih bara api ditelan sene ya, ada berakal. Itu pengetahuan kita yang awam. Ini baik, ini buruk. Dia bisa milih yang baik, itu berakal berarti, betul? Tapi pengertiannya sebetulnya daripada orang yang berakal yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Mari kita lihat. Bukanlah seorang yang berakal, laisal akil, bukanlah seorang yang berakal alladhi yumayyizu bainal khair wasyarr. Orang yang bisa membedakan antara yang apa? Yang baik dan yang buruk. Bukan yang berakal itu katanya. Bagaimana yang berakal? Wa innamal akil, tapi termasuk orang yang berakal alladhi yumayyizu, yang bisa yang membedakan apa? Bainal khair al khairin. Kalau ada dua kebaikan, perhatikan. Kalau ada dua kebaikan, dia bisa memilih mana yang lebih baik. Kalau cuma bedakan antara apa? Antara jelek dan baik itu biasa. Ya enggak? Tapi kalau dia bisa membedakan antara ada dua kebaikan, terus dia bisa memilih yang lebih baik daripada dua kebaikan itu, maka ini termasuk orang yang berakal. Fayamalu afdolaha, maka dia apa? Mengerjakan yang lebih afdol, yang lebih baik. Nih, Anda kasih contoh. Ini ada air, ini ada susu, sama-sama baik. Mana yang dipilih? Susu. Nah, ini lebih berakal berarti. Iya enggak? Ada air, ada kopi. Milih yang mana? Kopi. Lebih pinter berarti ya. Dikasih mau nikah, kasih pilihan. Ada perawan, ada janda. Milih apa? Perawan. Betul? Lebih berakal. Begitu. Jadi dia lebih bisa membedakan mana yang lebih baik daripada yang baik.
Bukan cuma bisa membedakan mana yang baik sama yang buruk, itu gampang. Tapi dia bisa memilih antara dua kebaikan. Ditimbang sama dia, maka apa? Dia memilih yang lebih baik dan meninggalkan yang kurang baik, kurang afdol. Sama-sama baik, tapi apa? Dia memilih yang lebih baik. Makanya yang bisa duduk di majelis Hadrobah Saudan ini termasuk adalah orang-orang pilihan. Oh, jangan macam-macam. Hadrobah Saudan ini yang dibaca bukan macam-macam. Makanya Anda sengaja pilih yang ada artinya, bisa dilihat artinya apa yang dibaca tadi. Ya enggak? Oh, ini bacaan berat-berat sebetulnya. Makanya rata-rata tidak rame. Majelis Hadrobah Saudan itu di mana-mana tidak rame, apalagi di Indonesia. Sedikit yang baca. Coba di paling depan aja sudah ditulis tuh, di halaman depan ditulis apa? Ditulisnya di paling bawah, di hadratil qaumil luyus wa wa'duha yaumas salus bihantafat anal mugus min hini na'ti qasidin. Apa? Di hadratil qaumil luyus. Hadroh ini, Hadrobah Saudan ini diadakan oleh orang-orang terhormat. Hanya oleh orang-orang terhormat di hari Selasa. Wa wa'duha yaumus salus. Waktunya hanya dibaca di hari Selasa. Gak ada ceritanya Hadrobah Saudan hari Rebu, gak ada. Hadrobah Saudan malam Jumat, gak ada. Cuma di hari Selasa dan waktu asar, gak ada. Selasa malam gak ada. Khusus di hari Selasa sore ba'da asar. Waktunya khusus, orang-orangnya pasti yang datang khusus. Alhamdulillah kita dijadikan orang-orang yang duduk di majelis ini. Alhamdulillah. Bihantafat anal mugus. Dan semoga dengannya apa? Allah memberikan pertolongan min hini na'ti qasidin. Memberi pertolongan kepada kita, kami semua, mulai daripada kita mendatangi majelis ini. Subhanallah. Maka sekali lagi, orang yang bisa duduk di majelis ini membaca bacaan-bacaan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Disebutkan juga di halaman 22. Hada liman kana haddu min kawafir huna. Apa? Hada liman kana haddu. Semua ini dapat diraih hanya oleh orang-orang yang mendapat anugerah yang besar darimu dari sana. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Majelis Hadrobah Saudan ini yang bisa hadir sudah ada catatannya di sana. Min kawafir huna, di dalam catatan apa? Fi sabiqil ilmi ja'at lahiqa min qadak. Di dalam catatan yang terdahulu di sisimu. Jadi sudah ada Kang Arman 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah duduk di majelis Hadrobah Saudan. Cak Heri 17 Januari 2022 Masehi ada di majelis Hadrobah Saudan. Sudah ada catatannya ini. Pilihan. Jadi ini majelis bukan sembarangan. Bacaan yang kita baca ini bukan sembarangan. Kalau mau baca pulang, bawa ini satu kitab, lihat artinya, biar kita makin apa? Makin khusyuk ketika membaca. Di halaman 35 misal, di bait yang kedua, wa hubbi dunya damimah. Dan cinta kepada dunia ini adalah perbuatan tercela. Hina, orang yang cinta dunia itu hina. Tercela cinta dunia itu. Min kulli khairin aqimah. Nihil. Tidak mungkin dapat apa-apa orang yang apa? Yang cinta dunia tidak mungkin dapat apa-apa. Tidak ada kebaikan padanya. Di dunia tidak ada kebaikan. Fihal balaya mukimah wa hasbuha afat wasgal.
isinya dunia itu cuma bencana, kerusakan, kesibukan, tidak ada habisnya. Mau buka nasi goreng 24 jam, tidak mungkin cukup tetap untuk cari duit, ya enggak? Mau buka pangkalan 7 hari dalam seminggu, buka plastik ya, seminggu full, tidak ada istirahatnya. Bisa mencukupi? Tidak bisa. Kebeli mobil 1 pengen 2, kebeli rumah 1 pengen 2. Begitu manusia, tidak ada habis-habisnya yang namanya dunia. Makanya beruntunglah antum semua yang bisa duduk di majelis ini, yang memilih. Anda tidak bilang nyari duit, nyari nafkah itu tidak baik-baik. Tapi kita masih menghususkan. Kalau meluangkan itu cuma nyari waktu luang, cuma cari waktu-waktu tersisa. Tapi untuk Allah itu harus waktu khusus, agar kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini dapat duit nih, 1 dapat pahala, nanti duit pahala itu harus hebat. Subhanallah, ini kajian berat ini. Jadi bukan orang yang berakal, sekali lagi bukan orang yang berakal ketika dia bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Tapi orang yang berakal itu kalau ada 2 kebaikan, dia memilih yang lebih baik, memilih yang lebih afdol, meninggalkan yang kurang afdol. Wa yumayyizu baina syarr sarrin. Dan orang yang berakal itu adalah dia bisa membedakan antara 2 macam keburukan. Ada 2 macam ada 2 hal yang jelek. Fayartakibu ahwanaha, maka dia mengerjakan yang lebih ringan. Inda ta'arrud, ketika bertentangan. Misal ada 2 hal buruk, kita harus mengerjakannya karena kepepet. Misal kayak kemarin Anda contohkan, kita nih di akhir-akhir zaman ini dibuat bingung, ya enggak? Misal kemarin 25 Desember tahun baru, banyak ulama menyerukan untuk apa? Untuk kita ikut mengucapkan selamat Natal misalnya. Nah, ini bukan main-main. Yang siaran di TV mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekarang jadi wakil raja negeri dongeng ya, bukan di Indonesia. Ulama besar ngucapin selamat Natal, yang artinya selamat Natal itu mengucapkan apa? Selamat atas lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kacau. Yang menjadi ketua apa? Ketua peringatan Natal nasional Menteri Agama. Jadi repot kita ini. Misal kita sebagai muridnya kiai tersebut, ulama tersebut, dipaksa untuk juga ikut-ikutan apa? Mengucapkan selamat Natal. Boleh gak kita laksanakan? Gak boleh. Antara 2 pilihannya, nurut sama kiainya, ikut omongan kiainya, atau akidah kita yang apa? Tercoreng. Lebih baik kita tinggalkan kiai kita tetap dalam akidah kita. 2 bahaya, mungkin dimusuhi kiai kita. Yang satu lagi apa? Rusak akidah kita. Lebih baik kita pertahankan akidah kita, insya Allah. Itu namanya orang berakal. Singkatnya begitu. Sudah masuk waktu. Sekian, mudah-mudahan ini jadi renungan bagi kita. Sekali lagi, orang yang berakal adalah orang yang bisa apa? Memilih antara 2 kebaikan, dia pilih yang lebih baik. Kalau ada 2 keburukan, maka dia pilih yang paling ringan. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya.
selamat pulang di dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah wa kama dawa salafna salih bisiril Fatihah. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.